Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian dari saudari Lori. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. And there is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. And there is no mountain too tall, God cannot move it. Oh, there is no storm too dark, God cannot calm it. And there is no sorrow too deep, He cannot soothe it. And if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. And if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brother, that He will carry you. I know, my sister, that He will carry you. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudari Lori Panggabean atas lagu yang begitu indah. Firman Tuhan pada hari Sabat ini didasarkan dari Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Itu jugalah yang menjadikan judul daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Jonathan Wagira. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berbakti. Bersabdalah ya
kita sama-sama untuk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon urapan daripada roh-Mu, bila mana kami mempelajari akan firman-Mu, kiranya firman-Mu akan menguatkan dalam kehidupan kami, semakin hari iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat kepada Tuhan. Kami serahkan perbaktian ini sampai akhirnya nanti. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang dan selamat Sabat. Ya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada siang hari ini kita masih diberi suatu kesempatan untuk berbakti, memuji, serta membesarkan akan nama Tuhan. Meskipun saat ini kita hanya bertemu melalui media Zoom, kiranya perbaktian ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa cukup banyak anggota Makarios atau tamu-tamu yang kami kenal. Ya, memang sudah cukup lama kami tidak ke Makarios, itu sekitar di bawah tahun 2000, ya. Beberapa kali kami ke Makarios. Tapi setelah itu, ya, masing-masing mencari jalan sendiri. Ya. Baik, saya kira kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih dapat dipertemukan dengan keadaan yang sehat. Ya. Pada siang Sabat ini saya ingin mengambil satu tema sebagaimana disampaikan tadi, ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu, menurut imanmu. Baik, apakah boleh saya share screen? Silakan pendeta. Ya. Oke. Ya. Jadi ketua daerah di sana. Baik, saudara dan saudari kasih Tuhan, keadaan kita sekarang ini, ya, boleh dikatakan suatu keadaan yang tidak menentu. Banyak yang merasa takut, merasa ketakutan. Banyak yang merasa gelisah. Kelihatannya hanya dalam hitungan beberapa hari, keadaan bisa berubah total. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi harus putar haluan untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya, tentu untuk menyambung kehidupan mereka. Ada beberapa anggota jemaat kita, ya, apalagi yang berada di wilayah Bali, mereka banyak yang banting setir di dalam mencari kehidupan setiap harinya. Di Indonesia ini, selama kurang lebih 20 bulan semenjak pandemi COVID melanda, kemarin saya coba buka Kompas, dikatakan, ya, bahwa lebih daripada 102.000 orang meninggal dunia. Dalam satu keluarga ada yang kehilangan 4 atau 5 anggota keluarganya. Berbagai lembaga masyarakat maupun organisasi gereja telah memberikan solusi bagaimana menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai umat Tuhan, bagaimana dengan keadaan atau kondisi iman kita pada saat situasi seperti ini? Ya. Itu yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana kondisi kerohanian kita pada saat kondisi seperti ini? Ya. Beberapa hari yang lalu, saya membaca satu artikel, ya, bahwa setiap hari itu manusia mempunyai waktu 24 jam atau 1.440 menit, 86.400 detik. Di dalam penelitian, rata-rata manusia dewasa mampu menghasilkan
70.000 pemikiran setiap harinya selama 24 jam. Ide-ide masuk dalam pikiran kita. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang kita ulang kembali. Ya. Berapa persen waktu yang kita gunakan untuk pekerjaan pelayanan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memikirkan perkembangan kerohanian kita maupun perkembangan kerohanian keluarga? Atau lebih mudahnya, berapa persen kita memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani? Pada siang Sabat ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sehubungan dengan perkembangan iman kita sebagai umat Tuhan di dalam situasi yang demikian ini. Baik, mari kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Kalau kita perhatikan bahwa di pasal ini ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua, Matius pasal yang ke-9. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengampuni orang yang berdosa dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Lalu di ayat 11 sampai ayat 13, Tuhan Yesus duduk di rumah Matius, pemungut cukai, makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Di ayat yang ke-18, Yesus memanggil atau dipanggil untuk pergi ke rumah seorang kepala rumah ibadat, seorang yang setia, karena anak perempuannya baru saja meninggal dunia. Lalu dalam perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini, ya rupanya ada gangguan, ada interupsi sedikit. Karena ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Di dalam pikirannya, kalau aku menjamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Kalau kita baca di ayat 21, asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya, maka akan sembuh. Memang benar terjadi demikian. Setelah itu dia pergi ke rumah kepala ibadat ini dan membangkitkan anak perempuan. Ayat 26. Setelah selesai, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Nah, disinilah yang perlu kita pelajari sekarang. Alkitab mencatat, namun ada 2 orang buta yang mengikuti kemanapun Yesus pergi. Ayat 27. Ya. Bahkan di dalam ulasan tulisan hamba Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi, 2 orang buta ini mengikuti. Pernahkah di dalam kehidupan kita diikuti seseorang? Atau kalau kita sedang berjalan di suatu tempat, kita diikuti seseorang. Ya. Namun 2 orang buta ini bukan mengikuti Yesus dengan diam-diam, tetapi membuat suatu keributan. Sambil mengikuti, mereka berseru dengan suara nyaring. Kasihanlah kami, hai anak Daud. Kasihanlah kami, hai anak Daud. Sehingga banyak orang pun yang melihat keadaan 2 orang buta ini. Dengan kata lain, menjadi perhatian orang banyak. Itu di Matius pasal 9 ayat yang ke-27. Dengan mata iman, 2 orang buta ini mengenali Yesus. Bukan sekedar Yesus itu sebagai guru atau sebagai rabi biasa. Namun dia mengenali bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, sebagai seorang pewaris tahta Daud,
sebagai seorang yang telah diurapi, yang telah datang ke dunia untuk menggenapi janji Allah kepada umatnya. Coba bayangkan, dua orang buta katakan, "Hai anak Daud, keturunan Daud." Ya, anak Daud adalah sebuah gelar mesianis. Anak Daud sama artinya dengan suatu sebutan bahwa dia yang akan datang. Dia yang dijanjikan oleh para nabi sejak kejatuhan manusia. Dia yang akan menebus umat manusia dari segala dosa-dosanya. Dia yang akan membawa pemulihan dunia ini. Itu yang dikumandangkan oleh dua orang yang buta tadi. Kebutaan fisik kedua orang ini tidak memampukan mereka untuk melihat Yesus dengan jelas. Namun mereka percaya kepadanya. Dua orang buta ini percaya kepada Yesus. Mereka berseru-seru kepada Yesus karena mereka tahu Yesus dapat menganugerahkan kepada mereka sesuatu yang mereka impikan, yaitu kesembuhan. Agar dapat melihat, agar dapat memiliki kehidupan yang baru. Itu yang diimpikan oleh dua orang buta ini. Kedua orang buta ini tidak mengenal lelah. Terus mengikuti Yesus sepanjang perjalanannya. Kelihatannya hal ini mengingatkan saya akan peristiwa Yakub. Ya, peristiwa Yakub. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Masih ingat ketika Yakub bergulat sepanjang malam dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok. Pada waktu bergulat, setelah fajar mulai menyingsing, Daud berkata apa? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 26. Aku tidak akan melepaskanmu kecuali memberkati aku. Mengapa Yakub mengatakan demikian? Karena Yakub tahu bahwa ini adalah malaikat utusan surga. Yakub gigih dalam doa, menolak membiarkan lawannya pergi sampai ia mendapatkan berkat dan pengampunan. Saudaraku, ketekunan seperti itu, kegigihan seperti itu, kegigihan di dalam doa yang menyebabkan Daud menang, perlu juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam momen ini hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White menuliskan demikian, ya. Di dalam buku Para Nabi dan Bapak volume 1, ya. Akan saya bacakan. Dengan hati yang hancur dan penuh pertobatan, ia bergantung kepada malaikat itu. Dan ia menangis dan minta doa. Memohon berkat. Ia harus memperoleh satu jaminan bahwa dosanya telah diampuni. Rasa sakit pada tubuhnya tidak cukup untuk mengalihkan pikirannya dari tujuan tersebut. Tekadnya bertambah kuat, imannya lebih teguh dan lebih tabah sampai kepada akhirnya. Lihat, Daud pun demikian. Dia bergantung, tidak melepaskan akan juru selamatnya. Kedua orang buta ini sebelum melakukan mujizat, ya, sebelum melakukan mujizat, Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat, Yesus pun berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Yesus menanyakan, apakah kedua orang buta itu memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Yakub? Karena dia ingin memurnikan iman mereka. Yesus juga ingin membimbing mereka bergerak dari posisi memikirkan diri sendiri ke posisi memusatkan pikiran kepada pribadi Yesus. Mujizat yang akan dilakukannya bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis atau magic dia dapat sembuh. Tapi mujizat
yang akan disampaikan membutuhkan iman. Membutuhkan iman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan apa jawaban mereka berdua? Di ayat 28, Mereka serempak menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Itulah jawaban mereka. "Ya Tuhan, kami percaya." Sebagai tanggapan terhadap iman mereka, Yesus menunjukkan kepada mereka kedalaman cinta Allah kepada mereka. Yesus menyembuhkan bukan hanya kebutaan fisik atau mata mereka. Ya. Dia juga memulihkan kebutaan rohani kedua orang buta ini. Kita melihat akibatnya, meskipun Tuhan Yesus melarang mereka untuk menyatakan kepada orang lain, kalau kita baca di ayat 31, mereka keluar dan memasurkan ke seluruh daerah itu siapa diri Yesus. Baik, sekarang kita akan pelajari kisah yang kedua. Ya. Yang perlu kita ingatkan tentang keadaan iman kita. Dari pelajaran yang kita petik ini, ya, kiranya dapat menguatkan kita sehubungan dengan runtuhnya tembok Yeriko. Ya, itu terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa runtuhnya tembok Yeriko ini menjadi salah satu kisah Alkitab yang sangat menakjubkan. Ya. Telah banyak dikhotbahkan, banyak ditulis, dijadikan satu buku. Karena robohnya bukan digempur oleh bom atau dinamit atau rudal. Kita mengetahui, kita telah membaca Alkitab, ya, bahwa runtuhnya tembok Yeriko oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan hal itu telah dikatakan oleh Tuhan sebagai janji Tuhan kepada umat Israel. Kepada umat Israel. "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah berani." Itu terdapat dalam pasal 2 ayat yang kedua. Artinya masalah yang dihadapi memang bukanlah suatu masalah yang ringan. Mau percaya atau tidak, mau melakukan atau tidak, ya, maksudnya melakukan perintah Tuhan, itu bukan paksaan oleh Tuhan. Sudah kami perintahkan, Tuhan katakan, kamu melakukan atau tidak. Kalau mengikuti perintah Tuhan, maka mereka diberikan suatu jaminan kemenangan. Kemenangan akan mereka peroleh. Ya. Baik, kita sedikit ke belakang. Ya. Kita melihat Alkitab katakan bahwa tembok Yeriko itu merupakan suatu tembok yang cukup kuat. Ya, apa benar demikian? Ya. Pada tahun 1868 ada seorang yang bernama Charles Warren atas permintaan Yayasan Eksploitasi Palestina, penggalian benda-benda kuno, melakukan penggalian di bekas reruntuhan kota Yeriko. Kelihatannya ini apa, dalam hatinya dia kurang senang atas pekerjaan ini, ya. Jadi melakukan dengan sembarangan. Dia di bekas itu dia menemukan batu bata yang sudah berlumpur, ya. Namun tidak dipelajari kelanjutannya. Ya. Memang kelihatannya dia memang tidak begitu berminat. Ya. Lalu dilanjutkan dengan Ernest Shelin dan Kurt Watschinger juga menggali reruntuhan Yeriko pada tahun 1907 sampai 1908 selama 2 tahun. Pada waktu dibagikan, ya, pada waktu digali menemukan sisa-sisa tembok mirip seperti yang tertulis dalam Alkitab. Mereka kemudian memberikan tanggal temuan mereka. Mereka katakan zaman perunggu pada abad pertengahan.
atau ya tahun 1950 sampai 1550 sebelum Tarik Masehi. Lalu pada tahun 1930 sampai 1936 ya, ada seorang yang bernama John Gaston. Ini arkeolog ya, dia sangat terkenal. Dia juga menggali di bekas galian yang sudah digali oleh Ernest Selin. Dia temukan, dia katakan, wah ini benar-benar tembok yang digambarkan oleh Alkitab. Ya. Bagian temboknya itu mirip dan jelas seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam penelitiannya bahwa luas kota Yeriko itu tidak begitu luas, hanya kurang lebih 4 hektar. 4 hektar itu ya kurang lebih 40.000 meter persegi. Sama dengan luas bumi perkemahan Advent yang ada di Sumber Lukas. Ya. Kira-kira luasnya segitu. Tembok benteng kota Yeriko terdiri dari 2 lapis tembok. Tembok luarnya tebalnya 6 kaki atau kurang lebih 2 meter. Jarak antara tembok yang satu dengan tembok yang di luar ada kurang lebih 4,5 meter. Tembok di dalam tebalnya 3,5 meter, tingginya kurang lebih 9 meter sampai 12 meter. Belakangan, orang-orang berpendapat bahwa tembok yang ditemukan oleh John Gaston ini ya, bukan di zaman atau bukan dibangun pada zaman Yusak atau Yosua, tapi setelah neruntuhan baru dibangun kembali. Itu kata para ahli Alkitab. Ya. Tetapi bagaimanapun juga digambarkan dalam Yosua pasal 2 ayat 15 bahwa di atas tembok Yeriko bisa dibangun rumah. Di atas tembok Yeriko bisa berjejer 8 kereta kuda berdampingan. Dari data tersebut, sudah tentu tembok Yeriko itu merupakan suatu tembok yang sangat kuat. Tembok yang sangat tebal. Menurut pikiran manusia, benteng Yeriko tidak akan mungkin dapat dihancurkan. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh? Kalau kita baca Alkitab sudah jelas kita mempunyai jawabannya. Tapi banyak orang tidak membaca Alkitab. Bagaimana kita menerangkan kepada mereka? Sebagai seorang pengkhotbah saya akan katakan bahwa mengajarkan bahwa hal itu terjadi karena Allah mengutus malaikatnya untuk meruntuhkan tembok itu. Tetapi para ilmuwan yang menduga bahwa tembok Yeriko runtuh karena getaran suara, resonansi pada waktu sangkakala dibunyikan dan derap kaki ribuan prajurit, lalu mereka berteriak, terjadi resonansi sangkakala, teriakan bangsa Israel, sehingga menggetarkan tembok Yeriko ini. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa robohnya tembok Yeriko ini bukan ke dalam. Kan suaranya di luar. Kalau roboh pun akan terdorong ke dalam. Ya. Bukan ke dalam, tapi robohnya keluar. Robohnya keluar. Ada juga yang mengatakan bahwa tembok Yeriko itu runtuh karena gempa bumi sebelum bangsa Israel menyerang mereka. Sudah ada gempa bumi. Tetapi kalau terjadi gempa bumi, sudah tentu kota-kota di sekitar Yeriko pun akan kena imbasnya. Kalau terjadi gempa bumi, kenapa tidak semua tembok runtuh? Kita masih ingat. Siapa? Rumah siapa yang diselamatkan oleh 2 pengintai? Rumah Rahab. Ya, rumah Rahab. Yang lain hancur. Masing-masing langsung ke depan dan hancur. Lihat ini. Ini menunjukkan bahwa tembok Yeriko tidak runtuh total. Rumah Rahab yang berdiri atas tembok, mereka bisa hidup di sana, dan 2 orang pengintai menyelamatkan mereka.
Jadi bagaimana menjelaskan peristiwa di mana ada sebagian tembok yang runtuh, tapi sebagian tidak runtuh? Pada kenyataannya, bahwa tembok Yeriko rubuh bukan karena kekuatan manusia ataupun kekuatan alam, tetapi oleh kuasa Allah. Hal ini merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Dan hal tersebut dituliskan kalau kita baca dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Ya, kalau kita baca, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala tetap ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota tersebut. Kita membaca kisah Yeriko hancur mungkin sudah puluhan kali. Namun apakah kita pernah membayangkan betapa bosannya Yosua dan orang Israel disuruh mengelilingi 1 kali 1 hari dengan tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada hari ke-7 dia disuruh untuk mengelilingi 7 kali. Pada waktu mereka mengelilingi, tidak bicara sepatah kata pun. Diam. Yosua pasal 6 ayat 3 dan 4. Di Yosua pasal 6 ayat 6 dan 7, Yosua memberikan petunjuk Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Dan kita mengetahui bahwa bangsa Israel menurut firman Tuhan. Menurut petunjuk Tuhan. Ya. Memang kota Yeriko tidak begitu besar. Luasnya hanya 40.000 meter persegi. Tetapi kalau orang banyak disuruh berjalan melewati setiap hari sekali, pada hari ke-7, 7 kali dengan diam tanpa kata-kata, sudah tentu akan terjadi suatu kebosanan. Apa ini yang akan terjadi? Tapi kuncinya, mereka menuruti perintah Tuhan dengan tepat dan seksama. Imam dengan membawa sangkakala dari tanduk dan berada depan tabut setiap hari mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Dan pada yang ke-7 mereka mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Dan terjadilah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kota Yeriko dikalahkan. Baik. Ada kutipan hamba Tuhan yang Ellen G. White. Saya ingin bacakan supaya kita mendapatkan suatu poin pelajaran tentang hancurnya kota Yeriko. Bala tentara yang besar itu dengan hikmat berbaris melebihi kota benteng itu. Segala sesuatunya hening, kecuali jejak langkah yang jumlahnya banyak itu. Dan bunyi trompet yang sekali-sekali itu memecahkan kesunyian pagi hari. Tembok-tembok kota yang kokoh itu seolah-olah menantang setiap usaha manusia untuk merebutnya. Penjaga-penjaga benteng itu memperhatikan dengan penuh ketakutan apabila perjalanan keliling yang pertama berakhir. Kemudian diikuti oleh yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, keenam. Apakah gerangan maksud barisan yang ajaib itu? Peristiwa dahsyat apakah yang segera akan terjadi? Mereka tidak perlu menunggu lama. Apabila perjalanan keliling yang ke-7 itu berakhir, barisan yang panjang itu pun berhentilah. Trompet-trompet yang untuk sementara waktu tidak terdengar bunyinya. Sekarang terdengar. Menggema sehingga mengguncang bumi.
Dinding-dinding batu yang kokoh itu bersama-sama dengan benteng dan menara-menaranya bergetar, tercabut dari dasarnya, dan kemudian jatuh ke bumi, hancur berkeping-keping. Penduduk Yeriko dilumpuhkan oleh kegentaran, dan bala tentara Israel berbaris masuk menguasai kota itu. Di kutipan yang lain dikatakan demikian. Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi mereka yang berharap kepadanya. Sebab mengapa orang-orang yang mengaku diri sebagai umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar? Oleh karena mereka berharap terlalu banyak kepada kebijaksanaan mereka sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya demi kepentingan mereka. Ia akan menolong umatnya yang percaya di dalam setiap keadaan darurat, jikalau mereka mau menaruh segenap kepercayaan mereka di dalam Dia dan dengan setia menurut kepadanya. Dari dua pengalaman, ya, atau kisah yang baru kita pelajari bersama, kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga di masa yang sulit ini, ya, atau di masa yang tidak menentu ini. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, biarlah kita atau biarlah iman kita tetap tertuju kepada Kristus. Kristus yang menciptakan alam semesta ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh dua orang buta, oleh Yakub dalam kehidupannya, yang meskipun tidak melihat, tetapi mata imannya melihat dengan jelas siapakah Yesus itu. Dan mereka tidak mau melepaskan genggaman iman mereka, kecuali Tuhan memberkati, seperti Yakub yang berkumur di tepi sungai Yakub. Mempercayai firman Tuhan sebagaimana dilakukan oleh umat Israel pada waktu menaklukkan kota Yeriko. Dengan berdiam diri, mawas diri, mengoreksi diri, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan memang benar mereka menjalankan perintah itu. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Kalau kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kutipan yang terakhir saya ingin bacakan, ya. Iman ialah mempercayai Allah, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik demi kebaikan kita. Jadi gantinya memilih jalan kita sendiri, iman itu menuntun kita memilih jalan Allah. Gantinya kebodohan kita, iman menerima hikmat-Nya. Gantinya kelemahan kita, kekuatan kita, gantinya keadaan kita yang berdosa, kita ganti dengan kebenarannya. Hidup kita, diri kita telah menjadi miliknya. Iman mengakui hak miliknya dan menerima berkat-Nya. Kebenaran, kejujuran, kesucian telah ditunjukkan sebagai rahasia keberhasilan hidup. Imanlah yang membuat kita memiliki prinsip-prinsip yang demikian. Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, biarlah iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun yang sudah kita punyai, yang sudah kita miliki, kita genggam erat. Kami yakin kita boleh dikuatkan hingga Maranatha Tuhan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, agar dengan demikian iman yang kita miliki boleh menjadi terang kecil di mana kita berada. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan tutup dengan doa, Pendeta. Oke. Baik, kita sama-sama duduk kepala untuk berdoa.
Maha besar, maha kasih Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada siang Sabat ini kami mengucapkan puji dan syukur karya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami, umat-Mu yang tergabung di Jemaat Makarios, maupun tamu-tamu yang telah berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya kasih karunia surga akan menjadi bagian kami. Biar Bapa, firman yang telah kami pelajari bersama akan menguatkan kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan. Apapun yang terjadi, kiranya kami tetap berpaut kepada Tuhan dan iman kami tetap kami sandarkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya pada siang hari ini kasih karunia surga, berkat Tuhan, kasih Tuhan, penjagaan Tuhan, kebijaksanaan dan akal budi akan menjadi bagian kita semuanya mulai saat ini hingga Maranatha tiba, Yesus menjemput kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Atas nama Jemaat Makarios kami kasih sampaikan oleh Pendeta Jonathan Wagiran. Terima kasih juga atas kesaksian